Halo, Mas moderator, suara saya terdengar? Dengar Pak. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi, waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi, waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma zidna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Syarifuddin MPD selaku penggagas acara pada pagi hari ini, Mas Muzakir sebagai moderator, dan yang saya hormati dan takzimi narasumber pertama yang terhormat DRS Haji Muhammad Hasbi Salim MPD yang sudah memberikan materi dan mencerahkan kita semua. Para peserta webinar yang berbahagia, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sharing terkait tentang bagaimana menulis buku populer dan strateginya untuk menerbitkan naskah buku di penerbit mayor. Bapak Ibu sekalian, saya sudah mendengar tadi perkenalan yang dipandu oleh Bapak Syarifuddin, bahwa peserta webinar kali ini terdiri atas banyak kalangan para guru dari Sabang sampai Merauke, dan tentu saja itu modal yang sangat berharga karena profesi guru adalah profesi yang sangat mulia dan sangat erat kaitannya dengan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan. Hari ini kita akan berbicara tentang tema yang cukup menarik yang sesungguhnya bisa kita tindak lanjuti sebagai satu hobi baru yang menjanjikan dalam konteks apa yang kita perbuat itu bisa menjadi jariah paling tidak, yaitu kegiatan dunia literasi atau tulis menulis. Tapi sebelum sampai ke situ, saya ingin berkenalan kepada Bapak Ibu sekalian. Ada pepatah, tak kenal maka tak tahu. Makanya tadi sudah dibacakan, kalau CV saya dibaca semua itu nanti bisa lama sekali. Tapi saya akan mencoba untuk berkenalan dengan durasi waktu yang singkat. Yang pertama, saya saat ini bekerja di salah satu institusi pendidikan di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya sebagai dosen tetap di Pasca Sarjana. Saya sangat suka dengan kegiatan tulis menulis ini, sehingga sampai saat ini saya sudah menulis 16 buku keislaman, baik itu buku ajar maupun buku populer. Dan buku-buku itu sudah sudah bisa didapatkan di Gramedia di seluruh Indonesia. Halo Pak Syarif, atau Mas moderator bisa di unmute itu pesertanya. Ya Pak, bisa. Ya, oke, biar efektif. Kemudian saya juga selain menulis buku populer juga menulis artikel-artikel ilmiah, baik itu yang terakreditasi nasional, yang Sinta 4, 3, 2, bahkan jurnal internasional bereputasi, Sinta 1 atau yang sering disebut Scopus. Ini ada beberapa
contoh karya saya yang sudah diterbitkan di penerbit mayor, dan hampir seluruh buku-buku saya diterbitkan di buku-buku mayor, sehingga pada pagi hari ini saya ingin share pengalaman itu sehingga Bapak Ibu sekalian punya gambaran bagaimana berinteraksi dengan penerbit, sehingga nanti bisa selain menulis juga bisa diterbitkan dan bisa dinikmati oleh para pembaca. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita masuk pada topik kita yang ini buku yang akan terbit pada bulan ini, ya. Ini buku baru, ya, fikih untuk milenial, ya, beberapa masalah fikih untuk generasi muda di era digital, ya. Ini buku baru yang insya Allah kemarin info dari penerbit akan di launching akhir Desember ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, saya masuk pada materi hari ini yang akan saya sampaikan. Saya akan berbicara tentang bagaimana atau mengapa kita harus menulis, kemudian menulis di era digital, mengenal dunia penerbitan buku, ya, baik itu penerbit mayor maupun penerbit indie. Kemudian bagaimana strategi menembus ke penerbit mayor, tips mudah menulis buku populer, dan yang terakhir yaitu motivasi. Oke, kita akan mulai dari pengantar, ya. Sebelum masuk pada pengantar, satu tokoh besar yang sangat populer, bahkan mungkin semua dari kita kenal dengan namanya Imam Al-Ghazali, salah satu ulama Muslim yang sangat populer karena kepakaran dan keilmuannya. Ya, beliau hidup di abad ke-5 Hijriah. Ya, buku-bukunya sangat populer, ada Ihya Ulumuddin dan buku-buku fikih lainnya. Beliau pernah berkata begini, jika Anda bukan anak raja dan juga bukan anak ulama besar, maka jadilah penulis. Ini yang menjadi motivasi saya secara pribadi, karena menyadari bahwa saya bukan anak raja, juga bukan anak ulama, maka pilihannya adalah menjadi penulis. Karena dengan penulis, kita bisa abadi melalui tulisan itu, ya, selama isi atau konten dari buku yang dibaca oleh orang itu bisa diamalkan dan bisa disampaikan, didakwahkan, itu amal jariah yang tidak ada henti-hentinya, maka menjadi abadi. Bahkan ketika kita mati sekalipun, amal jariah itu akan terus mengalir kepada kita sebagai seorang penulis. Maka penulis ini sangat mulia sekali. Bahkan kita mengenal Imam Syafi'i misalnya, yang hidup pada abad ke-2 Hijriah, ya, beliau wafat 150 beliau lahir, kemudian 200-an beliau wafat, tetapi kita masih bisa membaca karya-karya beliau sekarang ini, sehingga abadi di tengah-tengah kehidupan kita. Oke. Mengapa kita harus menulis? Ini pertanyaan yang mungkin juga dipertanyakan oleh banyak orang, ya. Tetapi kalau itu ditanyakan ke saya, maka jawaban saya, karena perintah Iqra di dalam Al-Qur'an. Mengapa kita menulis? Karena Tuhan kita di dalam Al-Qur'an berfirman Iqra, ya, bacalah. Perintah bacalah yang disampaikan oleh Allah melalui firman-Nya di dalam Al-Qur'an itu secara tidak langsung adalah perintah untuk menyediakan buku bacaan. Dan buku bacaan itu bisa terwujud ketika kita menulis, ya. Dan tentu saja perintah Iqra itu bacalah, ya, di dalam Al-Qur'an tentu saja membaca semua yang ada di muka bumi ini,
yaitu ayat kauniyah dan ayat Qur'aniyah dan ilmu pengetahuan lainnya yang ditulis melalui buku atau yang diabadikan melalui buku, yang buku itu kita dapat ilmu dan wawasan baru, sehingga perintah Iqra di dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Allah di dalam firman-Nya itu sesungguhnya adalah perintah kepada kita untuk menghadirkan buku bacaan atau tulisan yang bisa digunakan untuk atau yang bisa dibaca, ya, yang bisa dibaca. Karena perintah Iqra membaca, bacalah, maka harus ada yang dibaca. Nah, modal ini, ya, kalau tadi Pak Hasbi sudah sudah memberi mukaddimah, pengantar, bahwa dalam menulis itu adalah tidak berorientasi pada profit atau niat yang harus lurus, maka niat ini sangat mulia sekali ketika Anda sekalian, Bapak Ibu sekalian, mulai menulis dengan niat bahwa menulis itu adalah bagian dari perintah Allah ketika Allah berfirman Iqra, karena bacalah mengandung di dalamnya adalah perintah untuk mengadakan atau menyediakan buku bacaan, yaitu melalui dunia literasi ini atau tulis menulis. Yang kedua, bagi saya, alasan saya untuk menulis itu karena memang menulis adalah media untuk transfer ilmu pengetahuan kepada orang lain. Ilmu yang kita pelajari, ya, ilmu yang sudah kita pahami, itu bisa ditransfer, bisa disampaikan kepada orang melalui tulisan. Karena bisa jadi setiap kita punya kelebihan. Ada yang hebat di bidang oral, dakwah, ceramah, ya, tetapi banyak juga yang tidak bisa menyampaikan dengan kata-kata secara langsung, sehingga hanya bisa diungkapkan melalui tulisan, ya. Dan media penulisan buku menjadi salah satu media untuk mentransfer ilmu pengetahuan ini. Yang ketiga, ini juga bisa menjadi media untuk dakwah, atau disebut dengan dakwah bil qalam, atau dakwah dengan pena, ya. Ini penting khususnya bagi masyarakat muslim yang sangat dahaga dengan wawasan keilmuan dan keislaman, sehingga buku-buku kita bisa memberikan inspirasi, memotivasi untuk masyarakat muslim bisa meningkatkan amal ibadah atau motivasi untuk berbuat kebajikan dan yang lainnya. Sehingga motivasi-motivasi ini akan memberikan ketertarikan, karena masyarakat umum seringkali beramal kebajikan itu harus diawali dengan pengetahuan tentang apa keistimewaan atau keutamaan amalan itu, sehingga itu penting untuk ditulis. Ini diantara beberapa alasan atau paling tidak motivasi saya untuk menulis, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa menjadikan ini sebagai bahan renungan ketika Bapak Ibu memastikan bahwa akan menulis, bahwa itu secara tidak langsung bahwa Bapak Ibu sudah melaksanakan perintah Allah, yaitu Iqra. Oke, kita masuk pada dunia literasi di era digital. Ini Pramudia Anantatur pernah berkata begini, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa Imam Syafi'i yang hidup di abad 2 Hijriah itu karyanya masih bisa kita nikmati, bisa kita baca, kita tahu pola pikir dan gagasan beliau ya melalui tulisan, melalui karya tulis. Makanya itulah keabadian yang dimaksud, ya. Sehingga kalau punya karya tulis itu akan abadi pikiran kita, dibaca orang lain dan bahkan diamalkan oleh orang lain. Ya. Nah, ini sedikit disinggung oleh narasumber pertama tadi, bahwa di era sekarang
Iya, media sosial itu sangat membantu sekali dalam konteks bagaimana kita menulis atau membiasakan atau membudayakan budaya literasi ini. Karena kita dengan mudah untuk mempublikasikan karya tulis kita, baik itu artikel, opini, cerpen, dan yang lainnya, puisi, dan yang lainnya, di medsos, baik itu di Facebook, Instagram, Wattpad, dan yang lainnya. Bahkan sekarang tidak jarang buku-buku yang ditulis, yang diterbitkan, bermodalkan status Facebook saja, atau status di Instagram. Ya. Wattpad juga banyak sekali cerpen-cerpen yang kemudian kumpulan cerpen yang ditulis di Wattpad itu kemudian diterbitkan, ya, dan banyak juga yang bestseller. Jadi di era sekarang ini sangat mudah sekali untuk bisa menghadirkan sebuah tulisan dan sekaligus kemudian dipublish, bisa dibaca orang banyak, ya, lintas ruang dan waktu, ya. Jejak digital bisa diakses oleh orang dimanapun, ya. Ini positifnya. Kemudian di era digital juga sekarang banyak website-website yang siap untuk mempublish atau menampung tulisan-tulisan ringan, ya, tulisan ringan populer, misalnya di islami.co, iqra.net, arrahim.id, pesantren.id, jaringansantri.com, dan masih banyak yang lain, ya, website-website yang siap untuk mempublish tulisan-tulisan ringan kita, opini yang sekitar 300 kata yang sangat ringan, sehingga bisa dipublikasikan di di website yang sudah dibuat untuk konten-konten itu. Ya. Ini kemudahan-kemudahan di mana di era digital ini kita dengan mudah untuk bisa menyampaikan ide dan gagasan. Tetapi di pihak yang lain, ya, ketika tulisan kita itu sudah dipublish, negatifnya adalah orang lain mudah menghakimi tulisan kita yang itu bisa berdampak negatif pada psikis penulis pemula. Seringkali ketika kita upload, kita publish di Facebook, kemudian orang berkomentar miring atau tidak positif terhadap tulisan kita, seringkali penulis pemula akan down, ya, dan itu tidak baik bagi pengembangan kemampuan dalam literasinya, ya, dan itu persoalan tersendiri, ya. Di lain pihak, ya, dengan dunia digital, ya, banyak juga kemudian sekarang buku-buku itu dicetak melalui e-book, ya, dan dipublish di e-book di Google Book yang kemudian itu sangat rentan dengan pembajakan, ya. Ketika e-book itu di-download masternya, maka dengan mudah filenya itu kemudian diambil dan dicetak ulang, dan itu sering kali terjadi, khususnya buku-buku yang banyak diminati, atau paling tidak buku itu susah didapatkan, sehingga dengan cara-cara seperti itu dilakukan, ya, karena buku-buku yang lama biasanya sudah tidak diterbitkan lagi. Dan dalam hal ini saya punya pengalaman tersendiri, misalnya buku saya Belajar dari Tiga Ulama Syam, ini juga yang diterbitkan oleh Gramedia, baik itu versi cetak maupun versi e-book, itu juga sudah dibajak, ya, artinya sudah di-download masternya, kemudian disebarkan kemana-mana, ya. Kemarin ada teman yang kemudian men-share ke saya dan bertanya apakah ini legal. Saya bilang ini ilegal karena ini melanggar hak cipta penerbit, ya. Tapi itu sudah menyebar melalui WA, grup WA, dan ya tidak bisa dikendalikan karena filenya sudah bisa diakses, ya. Oke, itu kelemahan, ya. Oke, kita masuk pada dunia penerbitan. Ini yang menjadi concern kita, ya, bahwa pemilihan penerbit itu juga satu hal yang sangat krusial dalam penerbitan buku, ya. Makanya penting sebelum mengirimkan naskah maka perlu dilakukan riset terlebih dahulu.
Ya, karena kita sebagai penulis itu harus menjadi peneliti yang sangat baik. Artinya mampu menempatkan tulisan kita atau genre tulisan kita sehingga harus relevan dengan penerbit yang akan kita tuju. Ya, nah ini sekilas tentang dunia penerbitan, bahwa penerbit dan percetakan itu berbeda, sehingga pola kerjanya juga berbeda. Ya, kalau penerbit itu ya di dalamnya ada dewan redaksi karena tujuan dari penerbit adalah menghadirkan naskah yang siap cetak. Tetapi percetakan hanya tugasnya mencetak buku saja. Ya, makanya tidak ada dewan redaksinya. Ya, editor, layouter dan yang lainnya itu ada di penerbit. Ya. Kemudian penerbit juga tidak harus punya mesin cetak. Ya. Sebaliknya kalau percetakan mesin cetak itu ya modal utamanya. Ya, modal utamanya. Penerbit harus memiliki jaringan yang luas, apalagi penerbit mayor. Ketika buku-buku saya diterbitkan di Gramedia, maka Gramedia seluruh Indonesia itu akan menampilkan atau akan menjual buku saya dan bisa diakses dari Sabang sampai Merauke. Itu kelebihan dari penerbit yang berbasis mayor, ya, bukan indie. Ya, oke. Dalam dunia penerbitan buku, ya, ada dua model penerbitan. Yang pertama yaitu penerbit indie atau yang seringkali disebut sebagai self-publishing atau publish. Ini satu model penerbitan yang juga ada kelemahan dan kelebihannya. Ya, tentu saja misalnya keunggulan ketika kita punya naskah, ya, naskahnya sudah siap terbit karena sudah kita bikin, kita buat secara baik, kemudian kita mau terbitkan secara indie, maka pasti terbit selama kita punya modalnya, ya, karena penerbit indie itu tidak melalui review, ya. Pokoknya kita punya naskah, kemudian kita kirim ke penerbit, kita bayar biaya penerbitannya, maka terbitlah buku itu. Seperti tadi disampaikan oleh narasumber pertama, naskah sudah jadi, tinggal dikirim ke penerbit. Nah, pilihannya adalah penerbit indie atau mayor. Nah, kalau penerbit indie, maka pasti terbit, tidak mungkin ditolak. Karena bagaimana mau menolak? Wong kita yang akan membiayai biaya penerbitan itu. Ya. Nah, keunggulannya tentu saja profit lebih besar, ya, karena dalam dunia penerbitan, Bapak Ibu sekalian kalau tahu dinamika penentuan harga di dunia penerbitan itu pasti kaget. Misalnya di Gramedia atau di toko buku harga jual 100.000 itu sesungguhnya biaya cetaknya hanya sekitar 20.000. Sehingga biasanya harga jual buku itu ditentukan berdasarkan biaya cetak dikali 5. Nih. Sehingga kalau 100.000 itu bisa jadi harga cetaknya hanya 20.000. Ya, itu rumusnya. Ya, rumusnya seperti itu. Ya. Jadi kalau kita punya modal besar kemudian kita terbitkan sendiri, ya tentu saja nanti kalau 100.000 dan modalnya hanya 20, berarti 80.000 itu sudah keuntungan. Ya. Yang ketiga lebih fleksibel. Nah, ini karena kita tidak terikat kontrak, maka sangat fleksibel. Ya. Tetapi kelemahannya distribusinya sulit, ya, karena kita tidak punya jaringan. Ya. Kalau kita terbitkan sendiri dengan biaya sendiri, kita terbitkan 500 eksemplar. Setelah jadi terbit dikirim ke kita, bingung kita mau dijual kemana. Ya. Meskipun sekarang ada Facebook, ada Instagram, tapi pasar juga toko buku masih juga sangat berpengaruh. Ya. Makanya ketika penerbit indie maka kurang distribusinya sulit. Ya. Perlu modal besar tentu saja karena dibiayai sendiri, banyak hal yang harus dikerjakan karena layout sendiri, editing sendiri, dan mungkin promosi juga sendiri. Jadi
banyak hal yang dikerjakan. Itu kekurangannya dengan penerbit indie, yaitu penerbitan yang semua biaya penerbit ditanggung oleh penulis. Itu berbeda dengan penerbit mayor, ya. Penerbit mayor itu keunggulannya tentu saja distribusinya luas, karena seperti toko Gramedia itu di semua daerah ada, ya, mulai dari Sabang sampai Merauke ada Gramedia. Togamas juga seperti itu, sehingga kalau buku-buku diterbitkan di penerbit mayor, maka jaringannya luas, ya. Buku itu bisa diakses di mana-mana, ya, di toko buku, bahkan juga bisa melalui online sekarang, ya. Dan tidak perlu modal, ya, karena kita hanya kirim naskah, semua sudah diurus oleh penerbit, bahkan ISBN-nya dan semua layout-nya, cover-nya, semuanya sudah diurusi oleh penerbit. Jadi kita hanya ngirim naskah saja, kita fokus bagaimana memproduk buku-buku baru yang berkualitas. Jadi kita tidak mikir marketing, tidak mikirin layout dan seterusnya. Ya, kita hanya fokus menghadirkan naskah saja. Ya. Tapi kekurangannya tentu saja review ketat, ya, review ketat. Jadi tidak semua naskah yang ditulis oleh penulis, apalagi pemula, itu bisa diterima di penerbit mayor. Karena reviewnya ya cukup ketat. Ya. Bahkan di beberapa penerbit itu melalui 4 tahap. Ada editor, kemudian direktur pemasaran, direktur produksi, direktur sampai direktur utama. Ada 4 tahap, ya. Ya. Profit lebih kecil karena ketika penerbit mayor biasanya kontrak dalam penerbitan buku itu royalti itu hanya sekitar 10% dari harga jual, ya, dari harga jual. Jadi sangat kecil sekali, ya. Kalau buku itu tidak bestseller, maka royaltinya akan kecil sekali. Berbeda dengan buku-buku yang sudah bestseller, Terelie, Habibur Rahman, yang penulis-penulis yang terkenal yang bukunya tidak hanya 1000, 2000, tetapi ratusan ribu eksemplar yang sudah terjual, maka itu akan terasa profitnya atau royaltinya. Dan terikat dengan kontrak penerbit ini juga yang akan mengikat kita bahwa naskah yang sudah diterbitkan oleh penerbit tertentu, maka kita tidak bisa lagi menerbitkan naskah itu selama kontrak masih berjalan. Biasanya kontraknya sekitar 5 tahunan, ya, sehingga kita tidak bisa seenaknya untuk kemudian menerbitkan di penerbit lain, ya, cetak ulang misalnya. Ini tidak bisa. Nah, ini plus minus dari penerbit indie. Tentu saja dengan adanya review ketat itu paling tidak menggambarkan bahwa kualitas buku itu terjamin, ya. Sehingga penerbit mayor seringkali menerbitkan buku-buku yang bestseller, ya. Menerbitkan buku-buku bestseller, apalagi yang sudah punya nama, ya, yang sudah punya nama. Nulis apa saja pasti laku, ya. Oke, kita masuk pada inti dari bagaimana strategi kita untuk bisa menembus penerbit mayor, ya. Bapak Ibu sekalian, saya bagi menjadi 2 aspek. Yang pertama secara teknis dulu, ada secara teknis dan secara konten, ya. Yang pertama dalam mengirim naskah ke penerbit itu yang pertama berkorespondensi dengan ramah. Ini menjadi kata kunci Bapak Ibu sekalian. Kenapa itu penting? Karena kesan pertama editor ketika menerima kiriman naskah kita itu pasti dilihat dari bagaimana interaksi kita dengan mereka. Karena penerbit dan penulis itu adalah memiliki hubungan simbiosis mutualisme. Penerbit butuh penulis, sebaliknya penulis juga butuh penerbit, ya. Sehingga korespondensi ini menjadi satu kunci yang penting, dan saya punya pengalaman tentang ini. Saya alhamdulillah punya hubungan baik dengan banyak editor di penerbit mayor, dan kemudian saya diminta untuk membantu penulis pemula untuk mengirimkan naskah, kemudian saya kirimkan ke penerbit Gramedia dan diterima naskah itu. Kemudian penulisnya diminta untuk menghubungi editor dan penulisnya kemudian menghubungi melalui email dengan
bahasa yang mengesankan, ya kesan dari editor itu kurang sopan, sehingga buku yang awalnya diterima itu kemudian ditolak hanya gara-gara masalah korespondensi yang kurang ramah. Iya, iya. Itu berkesan sekali, ya, sehingga awalnya diterima menjadi ditolak. Ya, itu berkesan sekali. Ya, jadi korespondensi ini juga menjadi kata kunci yang penting sekali untuk bisa berinteraksi dengan editor atau admin tim redaksi di penerbit-penerbit mayor. Ya. Kemudian yang kedua, yang juga tidak kalah penting adalah perhatikan kaidah penulisan. Ya. Tentu saja setiap penerbit itu sudah memberikan aturan bahwa dia menerima naskah bentuknya seperti ini, misalnya dengan font Times New Roman, marginnya berapa, spasinya berapa, kemudian hindari typo, jangan banyak kesalahan tulis, itu juga menjadi pertimbangan, iya, karena itu akan melelahkan editor, iya. Kemudian gunakan EBI yang baik dan benar, ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bapak Ibu sekalian, kita itu orang Indonesia, tetapi banyak dari kita, meskipun orang Indonesia, masih belum bisa atau terbiasa untuk membuat kalimat yang sederhana, yang bisa dipahami. Ya. Sehingga penting untuk bisa menulis dengan gaya bahasa yang renyah, yang sederhana, dan mudah dipahami. Ya. Ya, susunan SPOK-nya itu jelas. Ya. Oke, kemudian kirim naskah ke penerbit yang relevan. Ini juga menjadi kata kunci penting. Ya, misalnya kalau genre tulisan itu cerpen, ya jangan dikirim ke Mizan, karena Mizan tidak menerbitkan cerpen. Ya, Mizan itu buku-buku keislaman. Ya. Maka kirim saja ke Gagas Media atau di lini-lini penerbitan yang lain yang memang spesialis untuk menerbitkan cerpen atau buku keislaman, misalnya ya buku populer, ya jangan juga diterbitkan ke penerbit-penerbit yang secara spesialis hanya menerbitkan genre novel. Ya, makanya kita harus mengenali tulisan kita, genrenya apa, sehingga kita bisa riset kira-kira penerbit mana yang menerbitkan genre naskah kita. Nah, itu menjadi catatan penting itu. Kemudian perhatikan kelengkapan naskah. Biasanya setiap penerbit sudah menentukan apa saja yang harus ada di dalam naskah itu. Ya, misalnya cover sementara, daftar isi, pengantar, isi bukunya per bab, kemudian daftar isi, bahkan ada testimoni. Itu penting, ya, karena biasanya editor akan langsung melihat dibaca secara cepat, kemudian akan memberikan tanggapan dalam durasi sekitar 7 minggu biasanya, antara naskah ini layak diterbitkan di penerbit mayor atau tidak, ya, karena bacanya cepat, maka kemudian seringkali editor itu memberikan keterangan bahwa kalau nanti dalam pembacaan, ya, proof readingnya itu ada konten yang mengandung sara, maka bisa dibatalkan. Itu ada keterangan seperti itu. Ya, tetapi yang jelas bahwa naskah yang dikirim itu sudah lengkap, sudah siap cetak, sehingga editor hanya siap untuk memproof reading saja, membacanya dengan seksama, sehingga nanti bisa dikoreksi, dan bisa jadi kalau terjadi kekurangan nanti akan dikembalikan. Ya. Oh ya, selanjutnya dari aspek konten, ya, dari aspek konten tentu saja kalau kita mau menembus penerbit mayor, yang menjadi perhatian adalah topik harus menaruh, ya, topiknya menarik, ya. Tema apa yang di pasaran itu booming, ya. Makanya saya sendiri untuk mencari inspirasi ini, saya seminggu itu bisa 2-3 kali ke Gramedia, ke toko buku untuk mencari inspirasi. Buku-buku apa yang sekarang menjadi minat para pembaca, yang bestseller apa, topiknya bagaimana, cara penyusunan kontennya bagaimana, itu bisa kita pelajari, ya. Kita bisa pelajari modelnya, iya.
Ya, jadi topik menarik dan punya umur panjang. Artinya begini, topik yang berkelanjutan, ya, tidak sekedar temporal. Misalnya topiknya tentang Ramadan. Ramadan itu kan selalu ada, tiap tahun ada, iya. Nah, itu berkelanjutan, iya. Atau topiknya aktual, pandemi misalnya. Ini juga aktual, tetapi tidak tahu berkelanjutan atau tidak. Jangan-jangan hanya saat ini ada pandemi, setelah vaksin ada sudah tidak ada pandemi, ya. Ya, sekarang dengan pandemi ini banyak sekali buku berbicara tentang pandemi. Oke, yang berikutnya adalah bahasa mudah dipahami, ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa ini penting? Karena editor itu akan membaca dengan cepat sehingga kesan pertama editor ketika sulit untuk memahami pesan yang disampaikan dalam buku, ya banyak kemungkinan untuk ditolak, ya. Yang berikutnya, kekuatan pesan moral dan momentum. Sekali lagi, setiap buku yang kita tulis, apalagi buku keislaman, maka diharapkan di sana ada pesan moral. Dan momentum ini penting. Kalau tadi saya contohkan misalnya menulis buku tentang Ramadan, maka mengirim naskahnya harus jauh-jauh sebelum Ramadan. Iya. Misalnya sekarang ini sudah di bulan Desember, nanti Ramadannya itu sekitar Maret, ya. Maka sekarang harus sudah dikirim, ya. Karena nanti bisa launchingnya itu bisa di awal Ramadan, ya. Jangan kemudian mengirim naskah tentang Ramadan tapi dikirimnya Syawal, pasti ditolak, ya. Momentumnya tidak tepat, ya. Momentumnya tidak tepat, ya. Maka momentum itu penting, ya. Segmentasi pembaca luas. Nah, ini topik yang kita pilih, segmentasinya harus luas. Semakin segmentasinya luas, bisa dibaca semua kalangan dengan bahasa yang mudah, maka peluang untuk diterima oleh penerbit mayor sangat tinggi sekali. Pengalaman saya ketika menerbitkan buku di awal-awal, saya menulis buku judulnya Dan Rasulullah Pun Ditegur, itu saya kirim ke penerbit, ditolak. Ya, ini bahasanya terlalu ilmiah ini, Mas. Hanya orang-orang tertentu yang bisa memahami. Tolong ini disederhanakan. Saya perbaiki lagi, saya revisi, saya gunakan bahasa yang lebih mudah dipahami, lebih renyah, lebih mengalir. Akhirnya diterima, iya, dengan dengan model gaya bahasa yang lebih mudah, ya, karena segmentasinya kemudian topiknya digeser yang lebih umum yang semua kalangan bisa menikmatinya. Nah, itu juga menjadi peluang untuk bisa diterima di penerbit-penerbit mayor, ya, penerbit-penerbit besar, ya. Dan tentu saja yang terpenting adalah ada nilai tambah dari buku-buku sebelumnya, ya. Jangan sekedar kemudian karena orang menulis tentang ikhlas, semuanya menulis ikhlas tapi tidak ada nilai kebaruannya, atau paling tidak nilai lebih, nilai tambah dari buku-buku yang sudah ada. Maka beberapa penerbit kemudian seringkali menanyakan, buku dengan tema ini, buku apa yang relevan? Biasanya ditanya seperti itu, sehingga kita bisa menghadirkan bahwa buku kita kelebihannya dari buku sebelumnya ini, sehingga penerbit bisa mempertimbangkan itu, ya. Oke, kita masuk pada bagian yang kelima, bagaimana tip menulis buku populer. Ini akan saya sampaikan secara cepat. Yang pertama tentu saja pilih topik yang Anda kuasai. Jangan pernah menulis sesuatu yang tidak Anda kuasai. Ya. Kalau Anda tidak menguasai tentang topik tertentu, ya jangan ditulis. Makanya tadi salah satu solusi yang disampaikan narasumber pertama, ya pilih topik yang mudah, yang dialami, ya, yang mungkin bisa diuraikan, diungkapkan, ya. Sesuatu yang diketahui itu yang ditulis. Jangan menulis sesuatu yang tidak diketahui, ya. Itu blunder. Kemudian yang kedua, ciptakan suasana menulis nyaman. Ini penting karena kita itu seringkali mut-mutan, ya. Kadang moodnya bagus bisa menulis beberapa halaman. Ketika tidak, ya tidak ada hasilnya. Maka kita harus bisa menciptakan suasana bagaimana yang bisa nyaman. Tentu saja setiap kita berbeda-beda. Ada yang mengkhususkan setelah subuh itu menulis setengah jam. Ya, istiqomah, continue, ya.
ada yang mengharuskan setiap hari itu 2-3 halaman dan seterusnya. Ya, yang penting pilih waktu yang tepat. Iya. Kemudian buat outline rencana konten buku. Jadi harus sudah dirancang. Misalnya saya mau menulis buku 100 halaman. 100 halaman itu 30 judul. Maka judulnya A, B, C, D, E sampai 30 misalnya. Dibikin outline-nya saja, judul-judulnya dulu. Ya. Kemudian baru dieksekusi. Ya. Jadi kita punya rancangannya. Kemudian kita kumpulkan referensi yang relevan. Ya. Dari outline itu kita harus baca. Bapak Ibu sekalian, kegiatan menulis itu tidak bisa dipisahkan dengan membaca. Ya. Jadi itu satu paket. Ketika Anda mau menulis, maka mau tidak mau Anda harus membaca. Semakin Anda kaya dengan buku bacaan, semakin luas wawasan Anda, maka semakin mudah untuk menuangkan gagasan dalam rancangan buku yang sudah direncanakan. Ya. Langkah yang kelima, buatlah target dalam menulis. Bapak Ibu sekalian, timeline itu sangat penting. Ya, misalnya saya mau menulis buku 100 halaman atau 150 halaman. Oke, 150 halaman, saya mau setiap hari menulis 3 halaman saja. Itu artinya tinggal dibagi saja. Ya, 150 dibagi 3. Ya. Berarti butuh berapa hari untuk selesai. Jadi timeline-nya jelas. Ya. Sehingga dengan seperti itu target kita akan bisa terlampaui. Ya. Ya. Target-target ini penting. Saya sendiri dalam setahun itu punya target tertentu untuk bisa menghadirkan satu karya. Dari pengalaman saya 2019 itu pencapaian saya yang sangat luar biasa karena saya bisa menerbitkan 4 buku ya di penerbit mayor itu dalam setahun. Jadi kalau dalam setahun berarti 12 bulan dibagi 4 berarti 3 bulan saya punya 1 buku ya. Jadi itu berkah sekali ya. Jadi karena saya punya timeline, punya target, maka itu bisa terwujud, bisa terlaksana. Langkah yang keenam, mulailah menulis secara konsisten. Makanya tadi saya katakan cari waktu yang senggang, yang nyaman, kemudian bisa istiqomah. Kalau punya target, misalnya 1 hari 1 paragraf saja Pak. Oke, 1 paragraf tetapi harus konsisten. Sesuatu yang dilakukan secara konsisten ya pasti akan selesai. Ya. Jadi harus punya target dan dilakukan secara konsisten. Lakukan evaluasi dan koreksi, editing maksudnya. Jadi tulis saja, jangan memikirkan ini salah atau benar. Tulis saja yang mau ditulis, nanti belakangan diedit. Ya. Jadi jangan baru 1 paragraf kemudian diedit, dihapus lagi. 1 paragraf selesai merasa kurang baik, dihapus lagi. Nggak jadi-jadi. Pokoknya tulis saja, kemudian nanti editingnya belakangan. Bahkan editing serahkan sama penerbit. Kalau sudah terbiasa, ya sudah langsung kirim ke penerbit. Nggak perlu lagi editing. Ya. Oke, mintalah komentar dari proofreader. Ini juga penting ketika kita sudah selesai menulis, ya bisa kita meminta pendapat kepada penulis yang lebih profesional, yang lebih senior untuk bisa menilai bagaimana tulisan kita ini layak tidak untuk diterbitkan. Itu menjadi pertimbangan kita untuk bisa mengirimkan ke penerbit mayor, ya. Sehingga penilaian dari proofreader reader ini menjadi penting juga karena ketika kita punya naskah maka nanti tahu kelebihan dan kelemahannya. Ya. Tawarkan naskah ke penerbit yang relevan. Nah, ini yang saya katakan di awal tadi bahwa kalau genrenya itu adalah buku keislaman, maka kirim ke Kuanta, kirim ke Mizan dan ke penerbit lainnya yang memang genrenya itu. Ya, jangan dikirim yang memang spesialis menerbitkan buku-buku non fiksi. Fiksi, ya, cerpen, novel dan sebagainya, ya jangan, ya. Jadi riset dulu penerbit yang relevan dengan topik kita. Yang terakhir tentu saja kalau ditolak, ya coba lagi, ya terus belajar. Intinya terus belajar karena menulis itu satu paket dengan membaca. Bisa jadi apa yang kita tulis itu baik, tetapi karena kemasan kita kurang baik sehingga dianggap oleh editor
kurang layak untuk diterbitkan di penerbit mayor. Oke, sedikit lagi. Ini juga sudah disampaikan oleh narasumber pertama tadi. Kita semua pasti bisa menulis. Masalahnya kita mau atau tidak. Kita itu belajar menulis sejak dari kelas TK, SD, SMP, SMA, apalagi Bapak Ibu sekalian guru. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa menulis. Profesi apapun, ibu rumah tangga, guru, dosen, apapun profesinya, kegiatan menulis itu bagian yang tidak terpisah sehingga bisa dilakukan. Banyak sekali buku-buku di Gramedia itu di toko buku yang ditulis oleh ibu-ibu rumah tangga. Ya. Banyak juga yang ditulis oleh ibu guru, apalagi dosen. Dosen wajib menulis. Ya. Dosen wajib menulis. Kalau ada dosen tidak menulis, ya tidak usah jadi dosen. Ya. Menulis itu mudah, tapi menulis yang bagus itu perlu proses. Ini harus disadari kalau Bapak Ibu sekalian merasa bahwa kemampuan dalam menulis hanya masih pemula, maka ya wajar ketika tulisan kita ditolak oleh penerbit. Ya, itu saya alami di awal-awal, tetapi belakangan ini alhamdulillah tulisan-tulisan saya bisa diterbitkan di penerbit-penerbit mayor. Ya, tetapi bagi penulis ditolak oleh penerbit itu tidak masalah, karena bagi penulis yang penting itu keputusannya cepat. Ketika direview 7 minggu itu harus ada keputusan diterima atau ditolak sehingga kita bisa memperbaiki dan ditawarkan lagi. Ya. Sehingga butuh proses, memang tidak instan. Ya. Berikutnya, tulisan yang sederhana tapi selesai itu lebih baik daripada tulisan yang sempurna tapi tidak pernah selesai. Ya. Jangan berpikir bahwa kita akan menghadirkan satu karya yang fenomenal, yang sempurna, tidak ada celah. Itu tidak akan terjadi karena kesempurnaan hanya milik Allah. Ya. Maka tulisan yang sederhana tapi selesai itu lebih baik daripada tulisan yang sempurna tapi tidak pernah selesai. Ya. Tulisan yang biasa-biasa saja tapi terbit atau terpublikasi dan dibaca banyak orang itu lebih baik daripada tulisan yang perfect, ya, tapi hanya mengendap di laptop sebagai koleksi pribadi, ya, kurang banyak manfaatnya. Tapi kalau tulisan itu dibaca oleh orang lain, banyak orang, maka menjadi amal jariah. Ya. Apalagi kalau orang kemudian terinspirasi dengan tulisan kita, termotivasi dengan gagasan atau amalan-amalan yang kita ajarkan di dalam buku itu. Wah, itu luar biasa. Akan membekas di benak pembaca, ya. Dan itu yang saya terima, ya, banyak SMS, banyak WA, banyak kiriman email dari pembaca yang mengapresiasi dan merasa terinspirasi, dan itu penghargaan yang luar biasa dan kebanggaan ketika kita menghadirkan sebuah karya dan direspon dengan positif karena bisa menginspirasi. Oke, Bapak Ibu, di akhir, di penghujung ini saya ingin memberikan contoh bagaimana menulis itu mudah dan bisa dilakukan oleh semua orang. Jadi saya menulis buku itu sudah saya rencanakan. Ya. Saya dulu aktif menulis di Banjarmasin Post. Ya. Tulisan-tulisan di Banjarmasin Post itu saya kumpulkan dan menjadi buku ini. Ini cukup tebal, sekitar 250-an halaman, ya. Ini buku terbit 2017 kalau tidak salah. Ini adalah kumpulan dari opini atau artikel yang sudah saya publikasi di koran-koran, sehingga itu menjadi buku kalau jumlahnya banyak, ya. Seperti ini juga kolom di ketika saya dulu jadi dosen di UIN Sunan Ampel di Surabaya, saya sering menulis juga di kolom UINSA itu. Kemudian tulisan-tulisan itu saya kumpulkan, ya, akhirnya jadi buku, ya, dan layak terbit, ya. Layak terbit dan dicetak ini 2017 yang lalu, ya. Ini misalnya proyek buku baru saya yang sudah saya publish di Facebook, dan seperti yang disampaikan oleh narasumber pertama tadi, bahwa Facebook itu bisa menjadi media untuk kita bisa berinteraksi dengan pembaca. Dan ini beberapa tulisan ringan saya yang
yang saya publikasikan di Facebook dan mendapat respon yang cukup positif dari para pembaca. Dan dari tulisan-tulisan yang ringan seperti ini nanti akan menjadi satu buku, ya, sehingga bisa saya terbitkan di 2021, ya. Jadi ini adalah refleksi saya terhadap ayat-ayat Al-Quran yang tentu saja nanti judulnya juga tentatif, ya, masih belum pasti, tapi untuk sementara saya beri judul Al-Quran Bertutur, ya, bahasa kasih Tuhan. Ya, jadi ini beberapa ayat kemudian saya refleksikan, saya uraikan dengan bahasa yang sederhana yang menjadi perenungan saya. Ya. Nah, ini contoh-contoh yang bisa dilakukan sebenarnya karena setiap orang punya sudut pandang, ya, punya pengalaman personal terhadap ayat-ayat tertentu. Ya. Nah, ini sebagian WA dari pembaca buku-buku saya. Ini salah satunya. Ya, yang ini buku saya yang terbit di tahun 2019, Islam Teduh judulnya, Islam Teduh, menyelami nasihat spiritual Syekh Said Ramadan Al-Buti. Ini juga sangat banyak sekali respon dari pembaca, ada yang telepon langsung, ada yang via email, ada yang WA langsung, ya, yang pada intinya tentu saja memberikan respon positif dan memberikan apresiasi sehingga kita sebagai penulis semangat untuk terus berkarya. Ya. Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan dan bisa kita lanjutkan di forum diskusi. Jika ada pertanyaan, monggo, dan kalau saya bisa merespon balik, bisa menjawab, saya akan jawab. Terima kasih dan sekaligus saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada panitia yang sudah memfasilitasi kegiatan pada pagi hari ini. Dan saya kembalikan kepada moderator.